Kamu pastinya pernah mendengar pernyataan, cara termudah itu adalah cara yang terbaik. Tapi ada garis tipis antara cara mudah dan cara konyol. Beberapa metode yang pada awalnya mungkin tampak gila, tetapi secara praktis itu berhasil. Ini adalah video fenomena. Dan selamat datang di video ini. Kali ini kita akan mengulas tentang penyelesaian yang gila, tapi menarik. Jika kamu belum subscribe, klik tombol subscribe di bawah dulu ya. Dan jangan lupa juga untuk klik ikon lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru kita. Mungkin kamu pernah melihat atlet melakukan gerakan yang sama bersama-sama. Mari kita lihat bagaimana kalau semua orang menyiram toilet mereka bersama-sama. Pada tahun 2012, wali kota Bulawayo di Zimbabwe meminta warga kota untuk menyiram toilet mereka bersama-sama 2 kali seminggu selama 1 jam untuk mencegah penyumbatan pipa saluran pembuangan. Pada tahun-tahun itu, sistem saluran pembuangan di Bulawayo sangat sering menggumpal dan menimbulkan masalah yang kotor. Ini disebabkan oleh kotoran yang mengering dan menempel di pipa. Itulah mengapa wali kota muncul dengan ide gila ini untuk menyiram bersama. Anehnya, solusi ini benar-benar berhasil. Sebagian besar warga berhenti mengeluh tentang penggumpalan pada pipa dan masalah mereka pun teratasi. Ketika salah satu perusahaan perjalanan bus kota Hunan di Cina menerima banyak keluhan dari penumpang, mereka memutuskan untuk menggunakan solusi unik yang belum pernah ada sebelumnya. Penumpang lelah dengan kebiasaan pengemudi bus yang suka mengerem secara mendadak dan membuat belokan yang tajam. Oleh karena itu, perusahaan melengkapi semua kendaraannya dengan semangkuk air yang tergantung di dekat kursi pengemudi, sehingga jika pengemudi tidak mengemudi dengan benar, air akan tumpah di kepala mereka. Di akhir setiap shift, setiap mangkuk diperiksa untuk melihat siapa yang tidak mengemudi dengan baik pada hari itu. Untuk mencegah pengemudi menipu dan mengisi ulang mangkuk, rekaman kamera CCTV dimasukkan menghadap ke mangkuk. Sejak saat itu, penumpang sangat menikmati perjalanan di bus dengan semangkuk penuh air. Pernahkah kamu mencuci sepatu dengan sangat baik tetapi masih tetap berbau? Ada solusi aneh untuk mengatasi ini, yaitu dengan memasukkan sepatumu ke dalam freezer. Ya, kamu tidak salah dengar. Suhu yang sangat dingin akan membunuh bakteri yang menyebabkan bau tidak sedap itu. Kamu pastinya harus membungkus sepatumu dengan plastik dengan sangat erat sebelum menyimpannya di dalam lemari pendingin. Jika tidak, bayangin aja, es krimmu yang rasa buah itu akan berasa... no comment deh. Pada awal abad ke-20, Julius Wagner Jauregg, dokter Austria, menyarankan metode aneh untuk menyembuhkan salah satu penyakit paling ganas yang disebut sifilis yang menewaskan banyak orang pada waktu itu. Penyakit ini tidak ada obatnya, tetapi dokter tahu bahwa dalam beberapa kasus, demam yang dihasilkan tubuh korban sebagai reaksi dapat meminimalkan intensitas sifilis. Oleh sebab itu, Julius Wagner muncul dengan ide menulari korban dengan parasit malaria. Parasit berbahaya ini dapat meningkatkan suhu tubuh secara drastis dan selanjutnya menyembuhkan sifilis. Solusi ini disambut baik oleh otoritas medis karena pada saat itu pengobatan malaria sudah ditemukan dan tersedia, tidak seperti untuk sifilis. Untuk penemuan gilanya ini, Julius dianugerahi hadiah Nobel dalam fisiologi pada tahun 1927.
Terkadang kita perlu berpikir di luar kotak dan menemukan cara baru untuk memanfaatkan suatu objek, cara yang belum pernah kita gunakan sebelumnya. Perlu kamu ketahui, jika kamu tidak memiliki sesuatu untuk membuat api, kamu bisa menggunakan keripik kentang untuk membuat api. Hidrat karbo yang berlebihan dan minyak dalam keripik menjadikannya pilihan yang cocok untuk dibakar dalam api dan untuk durasi waktu yang lama. Kamu boleh saja memilih rasa keripik kentang yang kamu suka. Saya tidak menyalahkan jika kamu lebih suka api yang beraroma krim asam dan bawang daripada api klasik. Pada tahun 1980, ketika komputer Apple III dirilis, ada begitu banyak masalah teknis. Misalnya, beberapa komponen internal mesin ini biasanya menjadi terlalu panas dan keluar dari slotnya. Di sisi lain, Steve Jobs tidak ingin menambahkan kipas yang berisik itu ke dalam produk ini. Jadi, ia menawarkan solusi yang sederhana namun bodoh kepada pengguna yang terkena dampak. Solusinya adalah mengangkat komputer mereka 7-8 cm dari permukaan dan melepaskannya. Dengan cara ini, komponen yang salah tempat tersebut akan kembali ke posisi semula dan masalah akan terselesaikan. Anehnya, metode ini memiliki peluang bagus untuk bekerja pada saat itu dan masih digunakan oleh banyak bapak-bapak atau orang-orang tua. Itulah mengapa sampai saat ini masih ada orang yang suka membenturkan remote TV ke lantai dan dinding. Dan tada! Remote mulai bekerja lagi. Ada yang bisa menebak bagaimana pria tertinggi di dunia ini bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan lumba-lumba yang menelan partikel plastik? Kamu pasti penasaran kan? Sebelum kita ulas, jika kamu belum berlangganan, pastikan kamu sekarang sudah mengklik tombol subscribe dan like video ini. Suatu hari setelah 2 lumba-lumba di akuarium Fujian di Cina menelan partikel plastik, pihak berwenang tidak tahu apa yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkannya. Dokter hewan juga gagal mengekstraksi partikel dari perut lumba-lumba, sehingga petugas akuarium pun mendapatkan ide aneh untuk menyelamatkan lumba-lumba tersebut. Mereka mengundang pria tertinggi di dunia, Shi Shunbao, yang memiliki tinggi 2,36 meter untuk membantu mereka. Untungnya dia bersedia untuk memasukkan tangannya yang sepanjang 107 cm ke dalam mulut lumba-lumba dan mengeluarkan partikel plastik tersebut. Solusi gila lainnya dengan hasil yang luar biasa. Ketika kamu berada dalam situasi di mana api berkobar di suatu tempat di rumahmu dan kamu tidak memiliki akses ke alat pemadam kebakaran, ini nih yang bisa kamu lakukan. Sangat menarik untuk diketahui bahwa kita sebenarnya bisa mematikan api dengan cara menyedot api ke dalam vakum. Itulah mengapa astronot terkadang menggunakan jenis mesin yang serupa untuk keadaan seperti itu. Lagi-lagi berbicara tentang astronot, pada tahun 2012, ketika Stasiun Luar Angkasa Internasional menghadapi masalah teknis, 2 orang astronot yang berada di sekitar lokasi tersebut diminta untuk berkontribusi. Ketika mereka sampai di sana, mereka melihat bagian luar badan stasiun perlu diganti. Namun setelah 4 jam, mereka tidak dapat melakukan penggantian hanya karena erosi logam pada simpul dan baut. Apa yang mereka lakukan adalah dengan menggunakan sikat gigi yang mereka miliki di tas mereka. Menggunakan sikat gigi tersebut, mereka dapat menyingkirkan bagian yang terkikis dan berhasil mengganti bagian yang rusak.
Bayangkan, menghemat stasiun luar angkasa 150 billion dolar dengan sikat gigi seharga 3 dolar. Buat yang punya Netflix, ada yang sudah nonton ini? Selama Perang Dunia Kedua, sangat tidak memungkinkan bagi pesawat tempur blok sekutu untuk memasuki ruang udara Jerman karena sistem pertahanan udara Jerman yang sangat kuat. Blok sekutu tidak dapat melawan pasukan sisi depan Jerman saja karena kuat dan banyaknya artileri yang mensupport dari belakang. Untuk mendapatkan kesempatan memenangkan perang, blok sekutu harus mencari akal untuk menghancurkan artileri Jerman. Karena itulah Inggris dan Soviet hadir dengan dua trik kreatif dan gila untuk mengatasi hal tersebut. Sebelum mereka menyerang Jerman, pesawat Inggris melepaskan potongan-potongan kecil aluminium dalam jumlah yang sangat banyak ke udara di dekat sistem radar Jerman di beberapa titik yang berbeda. Karena potongan aluminium tersebut, orang Jerman tidak mampu mendeteksi titik masuk dari blok sekutu karena potongan aluminium tersebut menutupi sinyal radar mereka. Tentu saja, tujuannya adalah untuk memperdaya Jerman agar mereka tidak tahu posisi blok sekutu yang sebenarnya. Sehingga ketika blok sekutu benar-benar masuk, mereka dapat menghancurkan artileri Jerman dan sudah sangat terlambat bagi tentara Nazi untuk menanggapi serangan tersebut. Trik lainnya, pilot wanita Soviet mematikan mesin pesawat begitu mencapai zona radar untuk mencegah deteksi. Hal ini sebenarnya sangat beresiko bagi para pilot, tapi tentunya tidak lebih beresiko dibandingkan harus menghadapi angkatan udara Jerman yang perkasa. Dengan solusi serupa, negara-negara sekutu dapat mengalahkan negara adikuasa poros dan membantu mengakhiri perang terbesar dalam sejarah umat manusia.